Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Hal pertama yang harus kita pahami adalah, dalam penulisan karya ilmiah, baik makalah maupun skripsi, terdapat bab dan subbab. Dalam contoh ini, bab 1 pendahuluan memiliki subbab latar belakang. Kemudian, dalam penulisan judul bab, lakukan Shift Enter untuk membuat judul bab berada di bawah. Hal ini dilakukan agar judul bab tidak terpisah saat dibuat daftar isi nantinya. Misalkan teman-teman seperti ini. Untuk membuat tulisan kajian pustakaan di bawah jangan di enter, melainkan teman-teman lakukan penekanan Shift dan Enter. Untuk contoh skripsi ini, bab 1 memiliki 5 subbab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan manfaat penelitian. Setelah mengetahui bab dan subbab, selanjutnya kita akan menentukan daftar isi, judul bab menjadi heading 1, dan subbab menjadi heading 2. Langsung saja ke dokumen yang belum diisi daftar isi. Hal pertama yang kalian perlu lakukan adalah menselect judul bab atau judul utama dari halaman seperti ini, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi. Saya contohkan, select judul bab. Kemudian pada menu Style, di Home, klik heading 1, klik kanan, update heading 1 to match selection. Nah, sekarang teman-teman lakukan ada judul-judul yang lain. Heading 1, update heading 1 to match selection, daftar isi. Dan halaman persetujuan. Kemudian select subbab dan pada menu Style di Home, klik di heading 2, klik kanan, update heading 2 to match selection. Lakukan hal yang sama pada semua subbab di bab 1. Baik, selanjutnya ke bab 2 atau kajian pustaka. Kita lakukan hal yang sama pada bab 1. Select judul bab, klik kanan heading 1, update heading 1 to match selection. Dan untuk subbab dari bab 2, di sini kita tidak bisa menggunakan heading 2 karena apabila kita menggunakan heading 2, maka format penomoran pada subbab dari bab 1 akan ikut digunakan dalam subbab dari bab 2. Kita contohkan. Kita select terlebih dahulu, klik heading 2 dan update. Yang bisa kita lihat, formatnya mengikuti subbab dari bab 1 dan kita tidak menginginkan hal itu. Kita undo. Dan untuk hal ini kita harus membuat style baru. Pertama-tama kita harus men-select terlebih dahulu subbab dari bab 2. Kemudian pada menu More di sini, kita klik kiri dan Create Style. Namanya kita ubah karena di sini merupakan subbab dari bab 2, maka kita namai subbab 2. Lalu kita klik Modify. Pada Style Based On, kita pilih Heading 2 dan Style for Following Paragraph. Kita pilih heading 2 juga, dan untuk
formattingnya kita bold dan warnanya automatic hitam. Kita press OK. Baik, selanjutnya ke bab 3. Untuk judul bab kita sama, bukan seperti bab sebelumnya. Kita select, klik kanan heading 1, update heading 1. Kemudian untuk subbabnya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita harus buatkan style baru lagi. Pertama kita select, dan ke menu more, create a style. Dan ini merupakan subbab dari bab 3. Kita berikan nama subbab 3, lalu klik modify. Pada style based on kita pilih heading 3. Teman-teman harus perhatikan style for following paragrafnya ke heading 3 juga. Kita bold dan warnanya kita jadikan automatic. Oke. Selanjutnya kita lakukan pada semua subbab dari bab 3. Klik kanan, aktif subbab. Kita select. Klik kanan, update. Kita select lagi, klik kanan dan update. Baik, kita cek apakah semuanya sudah. Teman-teman misalkan mencek dan apabila belum keluar tanda panah hitam ini, berarti itu belum terbentuk heading. Seperti ini. Beberapa kali bisa terjadi kesalahan, jadi kita bisa ulangi lagi. Klik kanan, update. Baik, mungkin di sini ada sedikit kesalahan. Ini bisa klik kanan. Apabila punya teman-teman sudah isi tanda panah hitam, itu berarti sudah. Tapi karena di sini Microsoft saya memang kadang-kadang jadi masalah, kita klik modify. Nah, di sini pada style based on-nya masih normal. Kita ubah kembali menjadi heading 3. Kita ubah menjadi automatic. Press OK. Sekarang semua sudah memiliki tanda panah hitam. Baik, selanjutnya ke bab 4. Kita lakukan hal yang sama. Select, klik kanan heading 1, heading 1. Ini sudah ada tanda panah. Ke daftar pustaka, select, dan heading 1, update. Baik, kita periksa apakah semua sudah berisi tanda panah hitam. Baik, sudah. Ya. Baik. Sudah terisi. Kemudian selanjutnya kita membuat daftar isi. Kanan kita berikan satu spasi, kita kiri. Kemudian untuk membuat daftar isi, kita ke menu reference. Lalu pilih tabel of content dan pilih automatic tabel 1. Nah, di sini teman-teman bisa lihat daftar isi kita sudah secara otomatis terbentuk. Apabila teman-teman ingin mengedit daftar isi ini, teman-teman bisa coba dengan cara mengklik dalam daftar isi, atau select seperti ini. Kita bisa ubah di home, warnanya bisa ubah menjadi Times New Roman, dan ukurannya kita bisa ubah menjadi 12 seperti contoh ini. Bisa kita hapus, dan daftar isi sudah secara otomatis terbentuk. Apabila teman-teman perhatikan lebih lanjut, di sini antara bab 4 dan nama babnya itu terpisah. Ini terjadi karena dalam pembuatan judul bab tadi, untuk membuat nama dari bab ini,
hanya dengan cara di enter. Namun agar bisa terbentuk seperti ini, menjadi satu kesatuan, kita harus menggunakan shift enter. Baik, saya akan berikan contohnya. Sini bab 4 terpisah. Kita menuju bab 4. Ini ada dua tanda panah mengindikasikan posisi mereka berbeda. Untuk mengatasi hal ini, teman-teman bisa taruh di kursor sebelah kanan, klik delete. Nah, seperti ini menjadi satu. Untuk membuat namanya agar berada di bawah, namun tetap menjadi satu kesatuan, kita press, kita tekan shift dan enter. Nah, disitu sudah terbentuk hanya satu tanda panah. Kita daftar isi tadi lagi. Kemudian pada tabel of content, kita pilih update table dan klik update entire table. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat bab 4 dan nama babnya sudah menjadi satu, dan kita bisa ubah lagi untuk font dan ukurannya seperti yang saya jelaskan tadi. Bila teman-teman ingin mengatur posisinya, teman-teman bisa gunakan ini. Kita select dulu, kemudian ini tabnya bisa kita bahkan sekitar sini, di sebelah juga, untuk bab 3 kita samakan lokasinya, kembali terapi bisa blok, kita tempatkan formatnya menjadi tulis pengalaman dan baik, daftar isinya sudah terbentuk secara otomatis. Sekian video kali ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Ingat subscribe jika channel ini berguna untuk kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.